Ekologi. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani, oikos atau habitat, dan logos atau ilmu. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi. Secara umum, ekologi mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungan hidupnya. Adapun batasan pokok bahasan atau ruang lingkup ekologi yakni sebagai berikut. Pertama, individu. Individu merupakan suatu organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Contoh misalnya, seorang manusia, seekor burung, seekor ikan, dan lainnya. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan suatu kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya seperti populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kondisi yang mana terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya seperti ekosistem hewan, ekosistem air laut, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah komunitas. Komunitas merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling berinteraksi satu sama lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya seperti komunitas padang rumput yang ada di dalamnya terdapat populasi rumput, populasi burung, populasi ular, dan sebagainya. Yang kelima adalah biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi biologi yang paling besar yang mana di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi dan terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat ekologi. Banyak sekali manfaat ekologi yang dapat dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidupnya. Adapun beberapa manfaat ekologi yakni sebagai berikut. 1. Mengenal keberagaman hayati. Dengan adanya ekologi memudahkan manusia dalam memahami berbagai makhluk hidup dan hubungannya dengan habitat makhluk hidup itu sendiri. Contohnya, bagaimana cara seekor unta mampu bertahan hidup di tempat yang bersuhu tinggi, sedangkan penguin bertahan hidup di tempat bersuhu dingin. Yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi bisa membantu manusia dalam mengenal perilaku makhluk hidup lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya seperti sistem sonar kapal selam yang diadaptasi dari hewan kelelawar dan lumba-lumba ternyata bermanfaat bagi manusia dalam menentukan suatu lokasi. Yang ketiga, memetakan konsumsi pangan. Ekologi menjadikan manusia bisa mengetahui struktur dan skala pangan setiap makhluk hidup. Misalnya seperti tumbuhan sebagai produsen, hewan herbivora sebagai konsumen tingkat 1, hewan karnivora sebagai konsumen tingkat 2, manusia sebagai konsumen tingkat 3, hewan pengurai, dan hasil pengurai tersebut dikonsumsi oleh produsen akan menjadi sebagai sumber energi. Yang keempat, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Ekologi bisa membantu manusia mengetahui dampak produk yang dihasilkan manusia terhadap lingkungan. Misalnya, produk DDT yang ditunjukkan guna memberantas hama yang mencemari lingkungan manusia dan organisme lainnya. Yang kelima, memecahkan masalah kesehatan. Ekologi membantu manusia dalam memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi. Misalnya, mengetahui bahwa nyamuk Aedes aegypti menjadi penyebab demam berdarah yang bisa diatasi dengan penanganan tertentu, seperti menguras atau membuat genangan air bersih untuk tempat nyamuk bertelur. Yang keenam, memecahkan masalah energi. Ekologi membantu manusia dalam memastikan ketersediaan energi yang dapat menunjang kehidupannya. Misalnya, penggunaan energi alternatif dari tenaga surya dalam menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, jenis-jenis ekologi. Pada dasarnya, istilah ekologi digunakan pada beberapa bidang kehidupan manusia.
Berdasarkan pada pengertian ekologi, beberapa jenis ekologi adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah contoh ekologi. Contoh-contoh ilmu ekologi yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam kegiatan penggunaan bahan bangunan, perlu memperhatikan rantai bahannya sehingga tetap berfungsi juga sebagai peredaran. Yang kedua, air mengalir atau lotik. Contoh seperti mata air, aliran air, atau sungai dan selokan. Yang ketiga, air tergenang atau lentik. Contoh seperti danau, kolam, dan rawa, serta mangrove. Sekian pembahasan saya tentang ekologi, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.